Sama-sama kita akan buka Alkitab kita di Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Seperti yang kita sudah tahu bersama, ya, yang sudah dikirimkan kepada kita melalui sosmed dan lain sebagainya. Jadi topik khotbah saya beberapa jam, 2 jam, 3 jam ke depan itu diberi judul kesempatan kedua. Sama-sama kita katakan kesempatan kedua. Ini yang Tuhan ngomong kepada saya. Berarti saya percaya saya dengan Anda yang hadir pada malam hari ini membutuhkan firman Tuhan tersebut. Amin. Jadi kalau misalnya firman Tuhan, saya bilang Tuhan, ini kan firman Tuhan saya sudah pernah sampaikan 2 minggu yang lalu tentang cahaya, tentang terang. Kok hari ini mau disampaikan lagi? Berarti kalau firman Tuhan disampaikan sampai 2 kali, 3 kali berarti itu penting. Amin. Amin. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat orang-orang sukses dalam dunia ini, tetapi mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Jadi orang tidak langsung berubah jadi sukses Bapak Ibu atau saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ada kegagalan-kegagalan yang tertunda yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka sebelum mereka mengalami yang namanya kesuksesan. Entah dalam pekerjaan, bisnis, atau juga dalam pendidikan. Orang juga bisa mengalami kegagalan. Seperti misalnya yang pertama Albert Einstein. Saudara tahu dia siapa? Dia adalah sebagai atau seorang ilmuwan sekaligus penemu multitalenta, itu dia. Namun ternyata masa kecilnya tokoh ini dilalui di atas jalan terjal. Nah, saudara, yang paling sangat mengesankan kehidupan Albert ini, saudara. Nah, dia berbicara atau bisa ngomong itu pada saat dia berumur 4 tahun. Bahkan dia belajar membaca itu pada waktu dia umur 7 tahun. Bagi saya itu sangat lambat. Anak-anak kecil kan sekarang 3 tahun, 4 tahun 2 tahun sudah bisa ngomong. Bisa panggil papa, papi, mama. Nah, itu sudah. Tapi dia tidak bisa waktu beranjak umur 40 tahun. Bahkan dalam usia 7 tahun pun dia pernah dikira, bahkan juga dia pernah dikira cacat mental, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu masa kecil, jadi dia punya masa kecil bagi dia itu paling sangat menyakitkan. Tetapi lambat laun dia punya kehidupan kan, orang tidak kerdil saja kan, orang tidak kecil saja kan saudara, katakan kecil. Tapi orang itu pasti menuju yang namanya kedewasaan. Dari kecil, habis itu remaja, pemuda, bahkan juga usia orang tua misalnya. Atau memang mau di sini kecil terus. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seorang Albert, nah bukan saja dia punya kehidupan yang mengalami kegagalan pada waktu kecilnya, tapi ya dia bertumbuh menjadi dewasa sampai dia besar, kerja kerasnya membuahkan hasil. Berikutnya dia diberikan kesempatan untuk meraih hadiah Nobel untuk membuat rumus fisika. Siapa yang suka fisika di sini kecuali saya? Saya tidak suka fisika, maafkan saya. Dia diberikan kesempatan untuk meraih hadiah Nobel untuk membuat rumus fisika. Cuma Pak Lady saja, yang lain tidak suka fisika. Oh berarti ini kayaknya mereka ini semua IPS. Malas belajar. Teori relativitas umum. Nah itu yang pertama, Albert Einstein. Yang kedua, Abraham Lincoln. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah seorang mantan Presiden Amerika Serikat. Nah dia pernah gagal saudara sebagai tentara dan pembisnis. Dia pernah jadi kapten waktu perang, lalu turun pangkat jadi prajurit biasa. Betapa sedihnya kan? Yang tadinya jadi kepala langsung dia turun menjadi karyawan. Katakan oh. Di bidang bisnis pun ia berkali-kali gagal, sampai terjun ke dunia politik juga pun gagal. Apakah langsung dia sukses?
sukses. Orang yang punya bisnis usaha langsung sukses. No, tidak saudara. Dia pernah gagal terpilih jadi anggota kongres, menjadi ketua senat dan wakil presiden. Nah, namun kegigihannya, keuletannya, kebisaannya, kerja kerasnya membuahkan manis. Dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Kesempatan kedua yang diraih oleh Abraham untuk menjadi presiden Amerika Serikat itu terjadi yang tadinya dia menuju namanya kegagalan. Jadi saudara, orang-orang sukses yang ada di dunia ini saudara, itu langsung bukan sukses punya kepeng banyak, katakan kepeng banyak. Tidak, mereka melalui langkah nol. Baru mereka bisa menjadi sukses. Anda juga seperti itu. Anda kuliah dulu, Anda sekolah dulu, baru Anda bisa mengalami namanya kesuksesan. Katakan sukses. Yang ketiga, Bill Gates. Nah, Bill tidak tiba-tiba menjadi orang terkaya di dunia. Dia pernah merasakan pahitnya kegagalan untuk menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Microsoft, perusahaannya berkali-kali gagal. Dia juga salah satu tokoh yang sukses. Dia mengotak-atik komputer. Wow, luar biasa saudara. Otaknya jenius. Dia pernah gagal tetapi dia meraih kesempatan kedua untuk berhasil. Wow, katakan wow. Yang berikut, Susi Pujiastuti, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah seorang ibu yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Dia mantan Menteri Perikanan waktu periode pertama dari Presiden Jokowi. Siapa sangka dia hanya bermodal ijazah SMP untuk menjadi seorang menteri. Halo, ijazah SMP menjadi seorang menteri, itu mujizat terjadi. Betul? Susi pernah di drop out waktu duduk di bangku SMA. Dia memilih jadi pebisnis, namun bisnisnya pun tak selalu berjalan mulus. Ketangguhan dan kemauan untuk belajar dari manapun melatar belakangi kesuksesan seorang Susi ini. Dia pernah gagal hanya bermodal dengan ijazah SMP, tetapi kesempatan bisa menjadi Menteri Kelautan dan Menteri Perikanan. Wow, modalnya cuman ijazah SMP. Siapa saja Tuhan bisa pakai, tidak pakai latar belakang seperti satu hamba Tuhan tadi yang katakan di sini. Tidak pakai siapa dia, latar belakang teologi kah dia, seorang prof kah dia, doktor kah dia. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Akan selalu ada kesempatan, dan harapan selalu kamu mau mencoba dan mau berusaha. Kalau kamu mau mencoba, mau berusaha, tetap ada kesempatan yang kedua buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Kesempatan selalu menunggu untuk diubah menjadi keberhasilan, dan hanya orang yang mau berusaha saja, mau sabar menunggu saja, dia akan meraih yang namanya kesuksesan. Dia bisa melakukannya. Jadi meraih kesempatan kedua, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses ini. Yang tadinya mereka gagal, mereka tidak bisa buat apa-apa, tapi mereka berusaha kerja keras. Mereka tinggalkan kegagalan mereka, masa lalu mereka, dan sekarang mereka menjadi orang yang berhasil. Di mana-mana nama mereka terkenal, bukan saja di Indonesia, tapi di belahan dunia. Nama-nama yang tadi saya bacakan kepada Anda, mereka-mereka itu terkenal sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita back to Bible. Kita kembali kepada firman Tuhan tadi di Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang melatar belakangi kisah ini terjadi atau kehidupan jemaat Efesus, kalau kita lihat latar belakang kehidupan mereka itu penuh dengan yang namanya dosa. Nah, kita harus tahu bersama, surat Efesus ditulis oleh Paulus itu sendiri, seorang rasul. Nah,
Paulus menggebu-gebu, bersemangat, antusias menyampaikan suratnya. Pada saat itu dia lagi sementara di penjara. Kenapa dia mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus? Karena jemaat itu mereka berbuat dosa. Maka tujuannya menyampaikan surat kepada orang-orang yang ada di Efesus supaya mereka bertobat. Mereka kenal Injil, mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat itu mereka menyembah dewi yang namanya Dewi Artemis, dewi kesuburan. Jadi mereka punya kepercayaan pada waktu itu mereka harus menyembah Dewi Artemis itu, Dewi kesuburan itu, supaya usaha mereka berhasil, tanah mereka gembur, apalagi hasil tanah mereka berhasil karena mereka tahu ada yang mereka sembah yaitu Dewi Artemis, Dewi kesuburan, Dewa kesuburan. Bahkan juga bukan saat itu saudara dikasih oleh Tuhan. Pada saat bersamaan mereka juga menjadikan kaisar itu tuan atas mereka. Menyembah berhala kan? Menyembah manusia kan? Betul? Bukan lagi Tuhan. Makanya Paulus cepat-cepat menyampaikan isi suratnya, kabar beritanya kepada orang-orang atau jemaat di Efesus supaya jangan sampai lambat laun kehidupan mereka semakin hari terpuruk dengan yang namanya penyembahan berhala. Maaf kalau ulang-ulang saya bilang penyembahan berhala. Karena memang pada zaman modern ini, ilah-ilah zaman ini, kalau konteks sekarang pada zaman modern, ya alat elektronik ini, HP ini bisa jadi berhala buat kita. Bukan lagi kesukaan kita Taurat Tuhan, bukan lagi kesukaan kita doa, bukan lagi kesukaan kita baca firman Tuhan, tapi kesukaan kita untuk apa? Baca status yang ada di handphone Anda. Dia pun status bagus kayaknya. Oh, kayaknya dia punya status ini, dia sindir beta. Oh, kayaknya dia punya status ini, dia sing suka beta, makanya dia kirim itu status di atas di WA tuh. Itu kayaknya untuk beta dan beta. Saudara, Anda keliru. Emangnya status itu ditulis untuk Anda? Emangnya Anda dalam dunia ini sendiri? Banyak orang-orang di sekitar Anda. Tidak mungkin status itu ditulis untuk Anda. Kalau Anda punya pemikiran seperti itu, berarti Anda punya masalah terhadap siapa? Terhadap Anda punya diri sendiri. Katakan samping kiri kanan, punya masalah terhadap diri saya sendiri. Jadi Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, jangan berbuat seperti itu lagi. Berbalik kepada jalan Tuhan. Nah saudara, jemaat Efesus ini bukan jemaat orang-orang bilang orang-orang awam atau orang-orang di luar. Tapi kehidupan mereka tuh sudah hidup benar. Tapi pada saat itu Paulus sudah bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka jatuh dalam namanya dosa. Nah suratnya berisikan nasihat, perintah, teguran, himbauan. Supaya mereka hidup dalam Kristus. Jadi kalau pemimpin-pemimpin rohani Anda ngomong nasihat, kasih arahan, kasih himbauan kepada Anda, jangan tolak itu, jangan berontak atau tidak taat. Kenapa dari awal beta sing dengar dia punya nasihat, beta punya pemimpin komsel punya nasihat begini, beta tidak seperti ini. Halo, apakah itu terjadi atas kehidupan Anda? Amin. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, bangunlah hai kamu yang tidur. Tuhan, bukannya firman Tuhan ini sudah sampaikan di 2 minggu kemarin, kok saya sampaikan lagi tentang bangunlah hai yang tidur? Ya itulah, kita mengalir saja ya saudara. Saya percaya ini dari Tuhan, jadi saya mengalir saja apa yang saya mau taat, apa yang Tuhan mau sampaikan. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif bijaksana. Orang berhikmat, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang arif itu saudara tahu. Dia tahu, oh iya itu salah, oh iya itu berdosa, saya tidak harus lakukan hal itu. Itu orang-orang arif, itu orang-orang bijaksana. Dia tahu bahwa itu dosa, dia tahu itu jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka tuh jangan bodoh. Dikasih tahu, bebal terus bebal. Kapan berubah? Berubah itu nanti bukan tahun Sukong atau nanti tahun 2030 baru Anda berubah. Itu Anda sudah mati, bukan berubah. Tapi Anda harus menunjukkan perubahan Anda mulai dari sekarang.
Katakan dimulai dari sekarang. Bukan besok. Anda dengar firman Tuhan, lakukan sekarang, bukan besok. Katakan sekarang, bukan besok. Aduh, setiap minggu telinga, padis, hati sakit, pikiran, stres. Firman Tuhan tajam terus. Ya itu harus seperti itu. Firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Dia menusuk sampai di jantung Anda, sum-sum Anda. Sampai Anda benar-benar bertobat. Kata orang MBD bilang, bertobat. Bukan istobat, bertobat. Dan menyerahkan hidup buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Rema khusus untuk meraih kesempatan kedua bagi kita anak-anak Tuhan yang pertama. Rema khusus untuk meraih kesempatan kedua bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara, saya sampaikan dengan cepat. Sudah mau hampir habis. Yang pertama, bangkit dari trauma masa lalu. Oh Tuhan, kok ini Tuhan mau sampaikan buat saya? Kok setiap minggu kok bicara tentang masa lalu berarti itu penting. Anda masih menyimpan masa lalu Anda. Bangkit dari trauma masa lalu, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sudah tahu orang bebal kan? Bilang, saya dengar. Satu kali bilang, saya dengar. Dua kali saya dengar. Selama-lamanya, iya, tapi sama saja tidak dengar. Tapi Tuhan mau bilang supaya kita bertindak seperti orang arif, bijaksana, orang berhikmat. Jadi iya, saya salah, saya mau berubah. Tunjukkan, jangan ngomong doang. Katakan jangan ngomong doang. Sesuatu, saudara, yang pertama sekali lagi, rema khusus untuk meraih kesempatan kedua bagi kita anak-anak Tuhan, bangkit dari trauma masa lalu. Saya percaya kita punya masa lalu, saya juga punya masa lalu, semua kita punya masa lalu. Nah, sesuatu yang tak pantas dilakukan, sekali lagi, sesuatu yang tidak pantas dilakukan, jangan lakukan itu. Kasar ya, sebab itu sangat memalukan. Anda tidak lihat sekarang, tapi kalau Anda jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam seks saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini belum, besok belum, tapi lambat laun saudara akan dipermalukan. Anda harus dipermalukan dulu, baru Anda rendah hati. Iya Tuhan, saya salah. Kalau Anda tidak dipermalukan, Anda tidak rendah hati, Anda terus berbuat ikut suka. Berbuat ikut suka. Memalukan bukan? Memalukan bukan? Jika orang ada di dalam terang, jangan coba mendekati kegelapan. Ini bagi anak-anak terang. Ini bagi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang ada dalam kegelapan. Jangan coba mendekati kegelapan atau bersembunyi dalam kegelapan. Itu juga memalukan, kata Rama Aipama. Karena itu saudara, jika ada orang yang sudah bertobat, jangan lagi mengingat, apalagi bergaul kembali dengan segala yang pernah dia lakukan di masa lalu. Saudara, masa lalu itu buruk, masa lalu itu jahat. Kalau kita kembali lagi ke belakang, kita akan melihat semua hal-hal yang jahat, hal yang buruk, hal-hal yang namanya kepahitan, kita bisa stres. Meski sudah dilarang dan ditunjukkan betapa tidak berarti kembali hidup dan memalukan segala yang pernah dilakukan di masa lalu. Toh masih saja ada orang yang kembali melakukannya. Sudah didoakan ulang-ulang. Setiap minggu ketika tantangan hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan di youth, kasih tantangan pada hari Sabtu di ibadah youth, semua maju, nangis, air mata, air hidung, segala macam air meleleh, air mulut juga pun meleleh, jatuh semuanya. Tapi habis itu Anda bikin ulang, hello, itu tidak benar, itu keliru. Kalau Anda mau berubah sungguh-sungguh. Jangan munafik, jangan topeng. Kalau jahat ya betul-betul jahat. Dingin tetap dingin. Baik ya, baik. Jangan di depan orang saya kita baik, di belakang orang kita jahat dengan mereka.
itu bukan anak Tuhan, itu bukan anak terang. Kepada mereka itu Paulus keras berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkit, bangun, yang masih tidur terlelap. Saudara yang tidur sampai jam-jam 12 siang pada saat ini bertobat ya, jangan lagi. Itu penyembahan jam berapa sih? Ada penyembahan lagi apa? Saya ada satu duduk pribadi bersama dengan Tuhan lagi. Ya, kalau Anda ada di posisi ini, Anda bertobat. Anda bisa ketawa, tapi itu tidak benar. Itu roh malas namanya. Itu roh malas yang menguasai, menghinggapi Anda. Jadi Anda tidak bisa tidur sampai jam 12 siang tengah hari. Anda seperti kelelawar, kita seperti kelelawar malam hari, nanti siang hari waktu untuk tidur itu salah besar. Katakan salah besar. Ada 3 kondisi yang ditekankan Paulus dalam bagian ini. Sekali lagi ada 3 kondisi yang ditekankan Paulus dalam bagian ini. Bagian apa tadi? Firman Tuhan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Nah, ada 3 item berbicara tentang soal tidur, bangun dan bangkit. Tidur, bangun dan bangkit. Bangun, tidur dan bangkit. Nah, orang yang masih melakukan tindakan kegelapan, meskipun sesungguhnya dia pernah mengecap yang namanya terang, bagi Paulus orang demikian adalah orang yang tengah tidur, belum bangun-bangun. Makanya orang kasih bangun, saya pernah bangun-bangun lah ya. Makanya koredong itu bisa bangun, kasus yang bisa bangun lagi. Orang seperti ini masih terlelap dalam buayan mimpinya. Orang yang tidak hidup dalam kenyataan, betapa tidak, meskipun maut mengancam, meskipun kematian akibat dosa ada di depan mata, toh tidak sadar juga. Waduh, kapan sadarnya? Mimpi membuat dia dan membuatnya menggila sehingga terus melakukan dosa. Wow, terbuai. Sangat menyenangkan dosa itu. Apalagi orang yang, maaf saya bilang saja, orang yang berhubungan seks yang belum waktunya. Orang yang menikah, iya, karena mereka sudah menikah. Tapi orang yang belum waktunya untuk menikmati seks, saudara, Anda akan terbuai, Anda akan wow nikmatnya seks itu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Anda akan menyesal. Jadi jangan marah kalau Anda hamil di luar nikah. Penyesalan itu datang dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Anda stres, Anda tertekan dan lain sebagainya. Orang tua saudara mengusir Anda dari rumah karena perbuatan yang tidak baik atau jahat yang Anda lakukan misalnya saja. Kalau sudah seperti itu saudara, apakah kita menikmati berkat yang melimpah? Bukan kita menikmati berkat, tapi kekeringan rohani. Kekeringan. Maaf ya, saya berbicara ini bukan konteks orang di luar Tuhan, tapi orang dalam Tuhan. Para pelayan hati-hati. Pemuda Lewi hati-hati, bahkan saya juga, Levi's Youth Ministry hati-hati, saya juga harus hati-hati. Dosa itu dia mengintip di depan pintu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, dia bisa datang kapan saja. Karena dia bekerja aktif 24 jam non-stop. Dia mengaum-ngaum bagi orang-orang yang ingin diterkam dia. Jadi siapa yang mau taruh pikiran, hati, tubuh untuk dia, mari silahkan. Dia akan berkuasa, dia akan berkancang dalam kehidupan Anda. Makanya dia harus diinjak-injak dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Injak-injak dia, injak-injak dia. Orang yang sedang ada dalam kondisi seperti ini bisa digambarkan seperti katak yang ada diletakkan dalam kuali, lalu di bawahnya dinyalakan api. Nah, semua katak tidak menyadari bahwa atau hawa hangat yang dirasakan begitu membahayakan. Yang katak tahu, hangat dirasa nikmat dan enak. Hangat kan, belum panas nih, belum terbakar toh, Olin? Hangat, masih hangat, wow nikmat, masih hangat, masih biasa-biasa. Seekor katak ini. Tapi lama kelamaan hawa hangat itu berubah jadi panas. Panas. Saudara kalau panas, Anda saudara berkipas atau panas, panas. Tidak usah lap keringat lagi, ya panas. Panas, wow, nikmatnya panas ini. Oh haleluya, katakan haleluya. Sekali lagi, tapi lama kelamaan hawa akan itu berubah jadi panas dan semakin panas sehingga menghanguskan sang katak. Kalau hangus lalu bikin apa?
Saya bisa bikin apa-apa, sudah tak bakar. Tak bakar dengan apa? Api. Tak bakar dengan apa? Kayak semua lagi melotot begitu. Tak bakar, kalau tak bakar sudah saya bisa bikin apa-apa. Jangan sampai Anda juga tak bakar dengan dosa. Dosa akan membuat Anda terbuai, tergoda. Anda bernostalgia dengan dosa. Tahu bernostalgia? Anda di dalam anak-anak sudah anak Tuhan, orang benar bernostalgia, mau menikmati masa lalu lagi. Nah ini nostalgia itu berfokus kepada masa lalu. Bernostalgia dengan dosa lagi, dengan trauma masa lalu lagi. Halo, kapan selesai? Anda pelayan Tuhan, Anda orang percaya, bernostalgia dengan dosa. Halo, saudara berkancang ya, dengan hal itu yang namanya kejahatan. Ya itulah orang yang tidur. Orang yang tidur tidak pernah akan bisa dan mengerti bahaya yang mengancam dirinya. Nah saudara yang dikasih oleh itu, orang yang menyadari kalau kemudian tersadar dari tidur, maka tak heran kalau ada begitu banyak orang yang menjadi korban kebakaran pada saat dia terlelap dalam tidurnya. Betul, kalau ibaratnya orang kalau kebakaran, orang terlelap tidur, dia sudah mati dengan kebakaran dalam rumah. Karena dia terlelap tidur, dia tidak tahu ada kebakaran, mati dengan itu tuh api yang menghanguskan dia. Ketika api nyala dia belum sadar dalam tidurnya. Selanjutnya ketika api mulai membesar dan hawa panas mulai memenuhi ruangan dan asap mulai menyesakan pernapasan, di saat itu orang itu akan terbangun. Jadi lagi-lagi sadarnya sungguh sangat terlambat. Wow, terlambat. Nah inilah dosa. Makanya kalau dari sekarang orang-orang rohani bina Anda, kasih nasihat buat Anda, tolong didengar, jangan sampai terlambat. Terlambat katong tidak bisa tolong saudara lagi karena sudah terbuai dengan bernostalgia dengan yang namanya masa lalu, sudah terlambat. Trauma masa lalu. Makanya Paulus berkatakan bangunlah. Nah menarik kata bangunlah yang dalam bahasa aslinya dikatakan egeiro. Ini terambil dari kata dasar agora yang berarti pasar. Seperti kita tahu yang namanya pasar tidak ada orang yang diam-diam saja di sana kan, semua sibuk. Jadi bangunlah seperti ada satu aktivitas kan. Bangun berarti kita beranjak dari tempat tidur. Apa yang kita lakukan? Menganga begini sah? Tidak, tapi kita harus bertindak, bergerak cepat, mau bikin apa. Nah sama, bangun itu seperti ibaratnya kita ada di pasar kita ngapain? Tidur. Ngapain kita di pasar? Belanja, melakukan aktivitas. Belanja apa saja kan kita bergerak. Nah itu dia. Kita harus bergerak, kita harus bangun. Bergerak untuk apa? Meninggalkan semua hal-hal yang menyakitkan hati kita. Meninggalkan trauma-trauma yang masa lalu. Beta lagi, beta tidak. Mulai hari ini beta tidak. Beta tidak lakukan hal itu lagi. Beta tidak mau simpan kepahitan lagi, kegeraman lagi, luka hati lagi. Tidak, mulai hari ini tidak, katakan tidak. Jadi kita harus bangkit dari namanya kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Jangan sampai kita terhanyut-hanyut di dalamnya. Jadi saudara mulai hari ini latihlah ini pendengaran Anda untuk dengar hal-hal yang baik. Jadi kalau pemimpin Anda bilang apa saja dengar itu. Latih telinga ini. Dengar akang lalu bikin akang. Memang sangat menyakitkan. Urus beta punya privasi. Bukan urus Anda punya privasi, bukan. Pemimpin hanya mau kasih warning, peringatan buat Anda. Hey, jalurnya itu salah, harus jalannya ke sini. Itu tidak benar, harus ke sini. Tidak boleh bikin itu salah. Kalau tahu itu salah ya salah. Tuhan mau kasih kesempatan kedua buat Anda. Tapi kalau Anda masih berkancang dengan dunia dosa, tidak akan bisa kesempatan itu datang. Paulus juga menegaskan kembali, dengan demikian Kristus akan bercahaya atas kamu, atas kehidupan orang-orang yang ada di Efesus, kota Efesus. Jika Kristus bercahaya, maka segala tindakan kegelapan akan ditelanjangi, dosa akan ditelanjangi. Jadi firman Tuhan di kebenaran yang pertama, di poin yang pertama, Tuhan mau ajarkan kepada kita, mari jangan kita berleha-leha dengan waktu ini. Jangan kita berleha-leha dengan kita punya kondisi sekarang. Jadi saudara jangan macam-macam, katakan jangan macam-macam. Kita hamba-hamba Tuhan di bawah setiap Selasa sampai Jumat itu punya persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu 2 jam, ya 2 jam setengah bisa sampai jam setengah 12 kita menyembah. Maaf saudara,
Semua dalam penglihatan supranatural itu semua dosa dibuka. Dosa dalam jemaat, dosa anak-anak muda semuanya dibuka. Bukan kita minta, tidak saudara, tapi Tuhan sendiri akan bukakan hal itu. Nah, dengan sendirinya kami tidak datang kepada Anda untuk bilang, saya buat dosa apa, Nanti dengan sendirinya orang itu akan datang, iya pastor itu saya. Jadi saudara jangan main-main dengan namanya dosa. Jadi kalau Anda sudah dengar firman Tuhan, tolong lakukan firman Tuhan itu. Jangan hidup dalam kegelapan, karena kegelapan itu membahayakan Anda sendiri. Para pelayan Tuhan, amin. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tidak ada dalam yang namanya hidup dalam namanya kejahatan, kita harus menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu terang sendiri. Katakan firman Tuhan itu terang sendiri. Nah, para penerobos yang dikasihi oleh Tuhan, mau meraih kesempatan kedua? Katakan sampai kiri kanan, saya mau meraih kesempatan kedua. Mau meraih kesempatan kedua dalam hal ini, kita, saya dan Anda, tidak ada jalan lain bangkit dari trauma masa lalu. Keluar dari trauma masa lalu. Mungkin saat ini Anda merasa Anda dibully, dikhianati, Anda merasa dicabuli waktu kecil, Anda terikat dengan seks bebas, Anda diperlakukan tidak adil oleh orang tua Anda. Mereka lebih fokus kepada adik Anda daripada Anda sendiri sehingga membuat Anda cemburu. Saya dibanding-bandingkan dengan adik saya. Orang tua tidak menginginkan Anda, saya untuk lahir di bumi ini. Mereka menolak Anda sehingga Anda menjadi gerang dingin pemberontak. Membawa kepada kecemaran rohani, moral dan fisik. Puji Tuhan kalau Anda sudah dilepaskan. Puji Tuhan kemarin minggu kemarin itu banyak anak muda, berapa anak muda, 3, semuanya mereka dilepaskan. Iya, trauma masa lalu. Kemarin ada satu anak muda, betul saudara, kalau dia tidak dilayani cepat secara pribadi atau pelepasan, Tuhan kasih lihat kami, besok dia mati. Besok dia mati, serius, saya mau katakan buat Anda, besok dia mati. Kenapa? Karena itu, orang tuanya yang sudah meninggal itu ikut-ikut dia. Urusan dengan orang mati kan? Urusan dengan orang mati? Ya, jadi kalau tidak cepat ditangani, saudara Anda akan mati. Serius ini, saya mau katakan. Jadi Anda yang belum pelayanan pelepasan, Anda yang masih terikat dengan, Anda punya trauma masa lalu, kepahitan, keinahan sangat. Anda sakit hati kepada papa Anda, mama Anda. Kata-kata mereka menyakiti hati Anda sampai hari ini Anda simpan. Cepat lepas, lepas cepat. Jangan sampai Anda punya nafas, ini sesak. Bayangkan sudah sampai kami merinding pelayanan dia. Kalau dia tidak dilayani, dia akan mati. Besok dia mati. Karena dia terikat dengan itu, trauma masa lalu. Jadi setiap hari dia berhubungan dengan dia punya mama, dengan papa yang sudah meninggal. Dengan apa? Dengan foto. Jadi dia bicara-bicara, dia punya papa dan mama meninggal. Ada di sini seperti itu? Dia bicara dengan dia punya papa dan mama yang sudah meninggal. Hello, itu orang mati. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Anda itu hidup, bukan mati. Amin. Sekali lagi mereka menolak Anda sehingga Anda menjadi gerang dingin pemberontak. Membawa kepada kecemaran rohani, moral dan fisik Anda rusak. Makanya kalau orang Korea Anda, oh saya sapa. Marah orang itu, oh haleluya, katakan haleluya. Saudara jadi merontak dengan dia. Anda trauma lihat mama Anda berselingkuh, papa Anda berselingkuh. Trauma lihat papa Anda pukuli mama Anda waktu kecil. Saudara, saya orangnya. Waktu kecil, jujur saya trauma, tapi puji Tuhan sudah dilepaskan oleh Tuhan. Saya melihat papa mama saya bertengkar, tapi mereka di kamar, mereka putar, apa itu namanya? Tape, dulu kan tape. Besar-besar supaya kami tidak dengar anak-anak mereka, mama saya dipukul oleh papa saya, pukul pakai sapu itu. Kalau yang salah sapu dengan ada kayu besar itu, bambu yang pukul sampai biru-biru. Saya masih ingat sampai hari ini, pukul sampai biru-biru, tapi sudah dilupakan, sudah semua dipulihkan. Sampai biru-biru. Jujur papa saya berselingkuh. Papa saya perokok berat. Tapi puji Tuhan, keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan sampai hari ini. Papa saya, mama saya bertobat, adik-adik saya semuanya bertobat. Kami semuanya sudah dipulihkan. Itu masa lalu saya seperti itu, saudara. Jadi Anda pikir Anda saja, saya juga mengalami hal yang sama.
Anda punya papa berselingkuh, saya juga pernah punya papa berselingkuh, saudara. Merokok, perokok berat, papa saya juga seperti itu. Terekam di memori Anda sampai hari ini, puji Tuhan, yang kemarin-kemarin yang sudah dilepaskan, puji Tuhan. Tidak ada lagi trauma, tapi Anda yang masih trauma, ya, mama Anda, papa Anda berselingkuh, Anda masih trauma sampai hari ini, geram, merasa-rasa mau pukul mama Anda. Anda mau pukul mama, papa mau pukul dia, rasa-rasa kita, tinggal palungku pukul papa. Saudara, sebentar kami akan lepaskan Anda. Sebentar kami akan lepaskan saudara-saudara. Jujur, amin. Saya percaya jujur ketika Anda dilepaskan, Anda menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Jangan simpan hal-hal itu dalam kehidupan Anda. Anda akan merasa perih, Anda merasa sesak dalam hati. Sampai kapan mau simpan? Sampai kapan? Halo? Sampai kapan mau simpan? Sampai besok? Nanti habis tahun lah. Nanti malam tahun baru kita minta maaf di dia. Nanti tahun 2021 bulan Januari bikin ulang. Bangkit dari trauma masa lalu yang kelam. Anda yang belum dilepaskan, cepat-cepat cari hamba Tuhan. Ada Pastor Lady, ada Pastor Ewin. Siapa? Cepat-cepat cari. Jangan lama. Ini sistem percepatan. Jangan lama. Jadi kalau Anda merasa sesuatu yang tidak enak di hati Anda, cepat cari hamba Tuhan untuk doakan hamba Anda, untuk lepaskan Anda. Jangan lama. Nanti Anda stres. Kami sangat mengasihi Anda. Anda harus keluar dari situ. Jangan ada di situ, di areal itu. Anda sangat menyakitkan nanti. Tidak apa-apa, saudara. Kami melepaskan Anda, kami rela untuk melepaskan. Yang penting Anda bebas, lepas, merdeka. Berjuang dengan trauma masa lalu sekarang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Trauma dapat menjadi penghalang dalam nikmat. Sekali lagi, trauma dapat menjadi penghalang dalam menikmati hal-hal mulia yang telah disediakan Tuhan di masa depan. Sebab trauma mengikat hati kita pada masa lalu. Trauma membuat kita sulit untuk bisa percaya bahwa bersama Tuhan kita mengalahkan tantangan-tantangan yang lebih besar dari kita. Karena itu kita harus membereskannya cepat, jangan lama. Jangan besok, saudara, jangan. Saya mohon kepada Anda. Kami lihat penglihatan itu betul. Anda masih terikat dengan mama Anda yang sudah meninggal, papa Anda, itu roh. Tidak bisa. Anda mau mati ikut mama Anda, itu tidak bisa, itu roh, harus dilepaskan. Harus dimusnahkan. Kalau tidak, Anda akan mati ikut mama Anda. Maaf saya bilang ini. Buat pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan. Apa yang saudara alami atau simpan, saudara bebas dan terlepas dari trauma itu. Jujur akui saja, semua katong berdosa kok. Saya juga mengalami hal yang sama. Bukankah kita dalam perahu yang sama, kita semua orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah melepaskan kita. Amin. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Setelah sembuh dan dipulihkan dari trauma-trauma masa lalu, jujur akui di hadapan Tuhan segala macam dosa, kegeraman, kepahitan. Ada satu ibu, kita pelayanan, bayangkan itu 1 jam lebih, 2 jam pelepasan. Tidak akui, padahal sampai hari ini masih ingat mamanya yang sudah meninggal. Jadi punya kebiasaan dulu itu, beliau mempersembahkan sesajian kepada mamanya di kuburan. Jadi habis itu baca-baca, habis persembahkan makanan itu kepada mamanya di kuburan, habis itu makanan dipersembahkan, beliau makan lagi. Itu kan penyembahan berhala. Makanan yang sudah dipersembahkan oleh orang mati dimakan lagi. Nah, beliau tidak akui itu. Makanya aduh, ini kenapa sih pelayanan pelepasan belum selesai? Kok lama-lama? Kan yang lain-lain kita pelayanan cepat saja. Kok ibu ini lama sekali? Hati-hati dengan yang tidak bicara banyak tuh. Artinya semua simpan di sini tuh, hati-hati dengan seperti itu.
Jadi kalau saudara mau terbuka saja, jangan simpan, nanti Anda setengah mati sendiri. Seperti ibu tadi, pelepasan, aduh orang ini kenapa sih? Roh Kudus buka. Puji Tuhan, langsung bicara. Ketika Roh Kudus buka, langsung orang itu jujur, iya mama, iya pastor, saya dulu begini. Habis buka itu, langsung apa? Langsung jatuh, pingsan, lepas, terbuka. Setelah sembuh dan dipulihkan, kesempatan kedua itu ada dalam Anda. Sekali lagi, kesempatan kedua itu adalah Anda yang pertama berhak mendapat pelayanan baru lebih dari sebelumnya. Engkau yang pelayan Tuhan. Sekali lagi, ketika Anda punya trauma masa lalu dilepaskan, dimusnahkan, setelah sembuh dan dipulihkan, kesempatan kedua itu bagi Anda itu ada. Yang pertama berhak mendapat pelayanan baru lebih dari sebelumnya engkau pelayan Tuhan. Mungkin mungkin Anda cuma ada dalam pelayanan seperti ini, tapi Tuhan tambahkan lagi kapasitas dalam pelayanan seperti ini. Yang kedua, berhak menikmati dunianya Allah, yaitu dunia supernatural, di mana ada penglihatan dalam hadiratnya. Ada nubuatan tergenapi bagi setiap kita Levi's Youth Ministry. Di Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, berhak menikmati kuasa supranatural alamnya Tuhan. Ketika kita lepaskan trauma masa lalu. Berhak menikmati masa depan dari Allah. Itu kesempatan kedua Tuhan akan kasih buat kita. Berhak menikmati pekerjaan baru. Wow. Berhak menikmati berkat Abraham. Berhak mendapat keberhasilan dari Allah. Berhak menikmati janji dari Bapa. Yang percaya katakan amin. Raih kesempatan kedua. Jangan biarkan trauma masa lalu merebutnya. Anda tidak akan menikmati kesempatan kedua. Tinggal trauma masih simpan sampai hari ini, ternyium-nyium, tidak bisa menyembah, memuji Tuhan, tidak bisa dengar firman Tuhan dengan baik, saudara, karena masih ternyium-nyium di pikiran Anda. Tuhan tidak ingat-ingat lagi pelanggaran kita, amin. Tuhan tidak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat yang ke-12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow. Betapa cintanya Tuhan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, sudah mau hampir habis. Berhak atau yang kedua, untuk meraih kesempatan kedua bagi kita anak-anak Tuhan, bijak menggunakan waktu yang ada. Bijak menggunakan waktu yang ada. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bijak menggunakan waktu yang ada. Tuhan mau mengatakan buat kita sekarang ini. Ada pelajaran yang sangat berharga yang kita temui di ayatnya yang tadi saya baca buat Anda, yaitu ayatnya yang ke-17. Ya. Ada dua hal atau dua kata atau penggalan kalimat di situ. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Yang kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara perhatikan bagian kedua dari ayat tersebut diawali dengan kata karena. Diawali dengan kata karena. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak menggunakan waktu yang ada. Karena kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada, berarti ada akibat yang mendatangkan malapetaka buat kita kalau kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Makanya saya percaya Anda adalah orang berhikmat, amin. Anda adalah orang bijak. Gunakanlah waktu yang ada. Gunakan waktu dengan yang ada seperti misalnya, ya datang ibadah itu tepat waktu. Misalnya ibaratnya, jangan sampai kita berleha-leha dengan waktu. Berbuat sesuka hati kita. Terserah saya.
Jadi ayat di atas adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Anda itu orang berhikmat, Anda itu orang bijak. Pergunakanlah waktu yang ada. Bukan setiap saat siaran langsung. Setiap saat TikTok. Jadi saudara, pergunakan hari-hari ini. Kata-kata maki, saling berantem, kata-kata pedas di sosmed. Demikian juga anak-anak muda terperosok, terpenjara narkoba, dan akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng atau coba-coba. Waktu digunakan cuma hanya seperti ini loh, waktu digunakan belajar. Itu kesempatan kedua keluar dari trauma yang tadi saya katakan, trauma masa lalu. Pergunakan waktu, kesempatan kedua untuk apa? Belajar, baca Alkitab, berdoa. Apalagi persekutuan dengan Tuhan, baca buku-buku referensi, buku-buku rohani, apa saja baca, supaya ada pengetahuan yang katong timba dari situ. Amin. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari atau durasi, tapi berbicara tentang kesempatan. Amin. Waktu berbicara tentang kesempatan. Jadi pergunakan kesempatan ini sebaik. Jadi kalau Tuhan kasih Anda kesempatan kedua, pergunakan waktu dengan kesempatan kedua itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Bikin apa yang bermanfaat lah. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Yang percaya katakan amin. Saya mohon keyboard ke depan. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma semenit. Jangan membuang waktu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar itu dia jauh-jauh. Pergi. Hal-hal yang bisa merusak pikiran kita, konsentrasi kita akan merusak. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu yang dengan benar? Efesus 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Serta firman Tuhan, sekali lagi serta firman Tuhan, juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, seseringlah telinga kita diperbiasakan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita mempergunakan waktu yang ada, maka kita berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ketika kita mempergunakan waktu yang ada, kita berhak untuk menikmati kesempatan yang kedua. Untuk menjadi berkat bagi orang lain lewat perkataan kita. Untuk membawa jiwa sebanyak mungkin bagi Tuhan di dalam gereja ini. Itu kesempatan-kesempatan emas. Ambil itu, rebut itu. Banyak orang-orang di luar sana butuh pertolongan kita. Butuh uluran tangan kita. Butuh belas kasihan kita. Kita akan melihat hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Dan melihat penuaian besar-besar terjadi di gereja ini. Bagi Levi's Youth Ministry. Kita lebih menghargai atau lebih menghormati waktu yang ada. Kita lebih bertanggung jawab mengerjakan tugas atau pelayanan pekerjaan Tuhan dengan baik. Jadi saudara, malam hari ini Tuhan mau ngomong, kasih tahu buat kita. Raih kesempatan kedua. Jangan sia-siakan. Tinggalkan trauma masa lalu. Tinggalkan semua itu. Dan pergunakan waktu yang ada. Maka saya percaya Anda adalah salah satu orang yang berbahagia di muka bumi. Anda adalah orang-orang yang berhasil dan sukses di muka bumi. Ketika Anda melakukan dua item ini. Keunggulan, ketenaran, menjadi orang smart, wanita eksklusif. Pria yang kaya raya itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Pria yang kaya raya, wanita-wanita eksklusif itu menjadi bagian dalam kehidupan engkau. Yang percaya katakan amin.